حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Baik, sebelumnya kita sudah membahas nama Allah Al-Azim. Kalau disimpulkan sederhana, Azim itu saking besarnya karunia Allah, ilmu Allah, arasy Allah, semuanya tentang Allah, maka kita tidak sanggup untuk membayangkannya, tidak sanggup untuk memikirkannya, maka itulah yang disebut azim. Jadi azim itu kebesaran yang kita tidak dapat mencapainya, tidak dapat menguasainya. Sekarang kita masuk ke nama Allah Al-Ghafur. Mungkin ada pertanyaan, apa beda Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur? Ya. Al-Ghafur itu sama dengan Ghaffar secara harfiah. Tapi perbedaannya ada pada satu hal. Al-Ghaffar itu ada tasdidnya, ya. Al-Ghaffar, ya. Ini menunjukkan ada huruf syiddah, ada tanda syiddahnya, menunjukkan apa? Bahwa Al-Ghaffar itu Allah Maha mengampuni dosa orang yang berkali-kali melakukan dosa. Itu Ghaffar. Kita ini punya kecenderungan mengulangi dosa. Semua kita. Karena dosa itu mirip dengan narkoba. Dia punya candu. Ya. Dan kita habis selesai, nyesal, nanti balik lagi. Nyesal, balik lagi. Allah Ta'ala tidak bosan menerima taubat kita. Maka kalau itu terjadi, Allah pun nanti terima kembali. Itu namanya Al-Ghaffar. Apa bedanya dengan Al-Ghafur? Al-Ghafur, pakai waw, itu yang ampunannya sempurna, ampunannya besar, ampunannya dalam, ampunannya mencakup semuanya. Ini perbedaan antara Ghaffar dengan Ghafur. Ghaffar mengampuni dosa, meskipun si hamba melakukannya berulang-ulang kali. Al-Ghafur, ampunannya itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan si hamba. Itu maknanya, ya. Maka sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ampunan yang jauh lebih besar. Walau balagat ananas sama, begitu kira-kira di hadis. Meskipun dosa kita udah nyundul langit, tetap saja Allah akan dengan Ghaffarnya dan Ghafurnya, Allah berkali-kali terima. Ghafurnya sebesar apapun, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah lagi, apa arti ghafara? Ghafara, ghaffar, ghafur, yang menghapus atau yang menutup, ya, bukan menghapus, yang menutup dosa hamba atau yang menutupi aib hamba-hambanya. Ini adab seorang hamba Allah yang sejati. Hamba Allah sejati itu kalau doa, ya Allah, tutupi aibku. Itu maksudnya tutupi aibku di sisimu, ya Allah. Nah, kebanyakan orang berdoa itu minta ditutup aib cuma dari manusia, karena takut kelihatan manusia. Padahal yang benar, mintalah supaya dosa kita ditutup oleh Allah SWT di sisinya. Jika Allah telah menganggapnya tiada, maka insya Allah dosa itu tiada di kalangan manusia. Apa gunanya orang tidak melihat kita berdosa, tapi Allah melihat kita berdosa? Kira-kira seperti itu, ya. Inilah kesimpulan sederhana perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Kalau nur Al-Ghaffar sudah masuk ke dalam jiwa, dalam kolbu seseorang, apa yang terjadi? Yang terjadi, harapan dia lebih besar daripada keputusasaannya. Nah, ini kalau Nurul Ghafur sudah masuk ke dalam jiwa, kita ini gampang kemudian memperbaiki jiwa yang cedera. Jadi orang-orang yang bermaksiat lalu kemudian putus asa, sebenarnya jiwa dia sedang cedera, kolbunya sedang luka.
Nah, jika dia kemudian membaca nama Allah, mengingat Allah itu kan Ghafur, ampunannya, maafnya lebih besar daripada dosaku. Terobatilah kolbunya, muncullah semangat dalam jiwanya. Orang-orang ini akan menjadi orang yang bisa memberi semangat. Kalau dia seorang dai, seorang ustadz, maka akan banyak orang yang terajak. Orang-orang pendosa-pendosa akan nyaman bersama orang ini, kemudian merasa dapat diterima. Maka ada dai-dai yang tidak dapat nurul ghafur, nurul ghafar. Mereka biasanya selalu mengancam, ya, selalu keras, tegas, ya, karena tidak dapat nur itu. Maka seorang dai harus menanam nama ini dalam jiwanya. Ada kalanya dia harus tegas, ya. Zulbat syadid. Ada kalanya harus ngancem, muntaqim, tapi jangan banyak-banyak. Perbanyaklah kata ghafar dan ghafur, karena ini diulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka seharusnya kita juga sering, ya, membaca ya ghafar, ya ghafur, ya. Kalau doa, Rabbighfirli warhamni, sebelum kata Rabbighfirli coba panggil ya ghafar, ya ghafur, ighfirli dzunubi, ya. Wahai yang Maha Pengampun, baik dosa itu berulang-ulang. Wahai yang Maha Pengampun, yang ampunannya lebih besar dari semua dosa yang ada. Ampunilah kami, tutuplah dosa-dosa kami. Kira-kira seperti itu kalau dimaknai.